Meng Beihe memiliki senyuman di bibirnya. Di bawah perhatian semua orang, dia hanya mengangguk sedikit. Dia tampak seperti seorang master waktu. Bagus sekali. Ada hampir 300 orang tahun ini. Guru, apakah Anda punya berita tentang Lin Nan? Tidak, Beihe, kenapa kamu terus memikirkannya? Belum lagi dia telah menghilang selama 2 tahun dan melewatkan waktu terbaik. Bahkan jika dia masuk Akademi Jinghua bersamamu 2 tahun lalu, dia pasti tidak sebanding dengan kamu saat ini. Seorang guru berkata dengan nada menyanjung tanpa ragu-ragu. Senyuman di bibir Meng Beihe menjadi lebih tebal, tapi dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu tidak tahu pentingnya dia di hatiku. Sudah 2 tahun, sayang. Kakak Nan, apakah kamu benar-benar jatuh? Jika demikian, apa yang akan terjadi? Penyesalan dalam hidupku, Meng Beihe. Sejak Meng Beihe masuk Akademi Jinghua, dia akan datang ke kediaman kerajaan Qianyuan setiap tahun sebelum ujian, dengan hanya satu tujuan, untuk menanyakan tentang Lin Nan. Semakin kuat dia, semakin bersemangat dia, sangat bersemangat untuk melawan Lin Nan. Bahkan sekarang dia telah memasuki alam 4 ekstrim, telah benar-benar membangkitkan niat pedangnya, dan telah menjadi seorang kultivator pedang sejati. Gagasan ini tidak melemah sama sekali. Meskipun Lin Nan dalam ingatannya hanyalah seorang pejuang di tahap awal alam 3 bunga, dia telah ditantang 2 kali dan menyerah tanpa bertarung 2 kali. Mungkin itu adalah bayangan psikologis yang ditinggalkan oleh Lin Nan berada di. Jika demikian, dia tidak akan pernah kalah dengan dirinya sendiri. Ada beberapa yang berpura-pura, haha. Beberapa hari yang lalu, pria lain berpura-pura menjadi Lin Nan dan datang ke stasiun kami. Yang lucu adalah dia baru berada di tahap awal alam 3 bunga. Terlebih lagi, dia adalah lebih dari 20 tahun. Berusia bertahun-tahun, penampilannya sangat berbeda, meskipun dia cukup tampan. Oh, apakah kamu sudah ditangkap? Apakah ada kekuatan besar yang menebusmu? Meng Beihe bertanya. Jelas, dia juga tahu bahwa seseorang telah menyamar sebagai Lin Nan. Tidak, kali ini mudah. Aku hanya memberinya beberapa kata menakut-nakuti lalu anak itu pergi. Iya, tapi lelaki itu sangat tenang dan bisa tampil dengan baik. Sebelum dia pergi, dia berkata, kamu tidak ingin manfaat yang dikirimkan ke rumahmu, jadi lupakan saja. Aku minta maaf untuk saudaraku. Saya bersemangat dan setia pada negara. Hahaha, saya tertawa sampai mati. Yah, kamu masih mengabdi pada negaramu dengan setia. Pramugara residen meniru ekspresi dan nada bicara Lin Nan saat itu dan berkata. Hah, dia benar-benar mengatakan itu. Meng Beihe tiba-tiba terkejut. Ya, kenapa, Beihe, apakah ada masalah? Ceritakan padaku situasi spesifik ketika dia datang, detail apapun, termasuk penampilannya. Ekspresi Meng Beihe sedikit bersemangat, dan niat pedangnya menjadi lebih kuat, membuat murid-murid muda di sekitarnya bersemangat terkejut, dan mata yang dia lihat ke arahnya menjadi semakin menakjubkan. Ketika pramugara dan penjaga memberitahu Meng Beihe situasinya secara detail, termasuk setiap kalimat percakapan, Meng Beihe begitu bersemangat hingga tangannya yang memegang pisau sedikit gemetar. Itu dia, Kakak Nan, kamu akhirnya kembali. Kakak Nan benar-benar kehilangan kesabaran. Beihe, kalian memang kehilangan hadiah yang sangat besar. Saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa itu adalah Lin Nan. Meskipun penampilannya telah banyak berubah, tapi, sayang sekali. Dia seharusnya mendaftar sendiri, dan Qianyuan kerajaan tidak ada hubungannya dengan itu. Setelah Meng Beihe mengatakan ini, dia menghilang dalam sekejap, meninggalkan semua orang dengan wajah kusam. Dia tidak mengatakan apapun. Bagaimana keadaan memaksa dewa dapat dicapai oleh orang biasa? Tahap awal dari alam 3 bunga. Dikelilingi dan dipaksa oleh sekelompok Anda dari alam 4 ekstrim, siapa yang masih bisa tenang dan berbicara? Jika itu palsu, siapa yang membayar harga mahal agar Anda hanya mengucapkan beberapa patah kata lalu pergi? Selain itu, jika Anda bodoh dan menggunakan prajurit dari tahap awal alam 3 bunga untuk berpura-pura menjadi Lin Nan, maka Anda akan mendapatkan pukulan Ling Xueyan. Itu pasti Lin Nan yang asli. Meng Beihe sangat yakin. Sudah 2 tahun, Kakak Nan, tidak, Lin Nan, kakak, aku akhirnya bisa bertarung denganmu. Aku akan menunggumu menghunus pedangmu dan membuat namamu dikenal sebagai Suantian. Saudara kita akan maju berdampingan lagi. Hahaha. Intuisi Meng Beihe memberitahunya bahwa tidak mungkin Lin Nan dikuburkan selama 2 tahun, apalagi sesederhana alam 3 bunga tingkat ketiga. Otang pembawa sial, aku tidak akan pernah membiarkanmu melihatnya. Sebagai target peniruan dan pengejarannya, bagaimana Lin Nan bisa begitu sederhana? Lin Nan, Kerajaan Qianyuan. Saudara Luo, itu benar-benar ada. Saya baru saja mendaftar belum lama ini. Sepertinya itu benar. Sial, dia jelas-jelas seorang paman, tapi usianya baru 20 tahun.
Kami bahkan tidak menyadarinya. Dia jelas-jelas mengubah pakaian dan citranya. Selama informasi dari penjaga gerbang kota itu benar, kamu harus mendapatkan kembali tas Qiankunku apapun yang terjadi. Jangan khawatir, sepupu, hewan peliharaan spiritual ayahku ada di sini. Selama kita menemukannya, tidak akan ada masalah. Mata Luo yang bersinar dengan cahaya dingin saat dia berjanji. Bukankah itu hewan peliharaan spiritual? Dia hanya meremehkan para jenius. Faktanya, kecuali mereka pergi keluar untuk berlatih, dalam keadaan normal, para jenius dari perguruan tinggi besar tidak akan pernah bergantung pada hewan peliharaan spiritual mereka untuk bertarung. Namun bukan berarti mereka tidak bisa mendapatkannya. Pada saat ini, di dalam tas hewan peliharaan spiritual di tubuhnya, terdapat hewan peliharaan spiritual yang berada di puncak tingkat bumi akhir, dan itu adalah hewan peliharaan ganas yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan jelas tidak sebanding dengan api merah. Harimau, ini adalah hewan peliharaan spiritual ayahnya, Kapten 10.000 orang. Di wilayahnya sendiri, dan yang terpenting di depan sepupunya, dia benar-benar membuat kesalahan besar. Bahkan sepupunya Bai Feifei pun tidak luput darinya. Terlebih lagi, tas Qiankun yang dirampok sepupuku sepertinya berisi sesuatu yang sangat dia pedulikan. Ayo kembali ke keluarga dulu dan mendaftar bersama. Ayah Luo yang adalah Kapten 10.000 orang, dan pakaian Lin Nan yang tak terlupakan memungkinkan untuk memperoleh informasi tentang Lin Nan ketika dia memasuki kota setelah memeriksa dengan penjaga kota. Lin Nan, yang baru saja mengubah citranya dan melangkah ke dalam kota, hampir selalu tinggal di kamar penginapan, yang bukanlah sesuatu yang dapat mereka temukan dengan mudah. Terlebih lagi, bahkan jika mereka menemukannya, mereka tidak akan dapat membuat gelombang apapun kota terdalam. Kami hanya dapat mencari peluang yang sesuai berdasarkan informasi Lin Nan. Tapi sekarang, mereka lega karena Lin Nan telah mendaftar. Lin Nan makan besar dan kembali ke penginapan tanpa membuang waktu. Di bawah tatapan terkejut Jia Ming, Lin Nan benar-benar duduk bersila, memasuki kondisi kultivasi dan pencerahan untuk pertama kalinya dalam 10 hari terakhir. Ini benar-benar ruang pelatihan alami. Lin Nan, yang telah benar-benar merilekskan tubuh dan pikirannya, memasuki kondisi pencerahan dan dengan jelas menangkap aura tanda Dao yang menyelimuti dunia. Ada hukum surga yang diperkuat, dan ada juga aura yang memancar dari tanda Dao buatan manusia. Meskipun bukan rahasia, latihan, atau seni bela diri tertentu, itu hanyalah persepsi sederhana yang dapat membersihkan landasan, jiwa, tubuh, pemahaman praktisi, keadaan pikiran, dapat ditingkatkan secara halus. Lebih mudah untuk mendapatkan pencerahan legendaris itu. Pencerahan adalah keadaan ajaib yang dapat ditemui oleh para praktisi tetapi tidak dapat dicari. Setelah tercerahkan, bahkan 3 tahun latihan keras mungkin tidak sebanding. Manfaatnya adalah manfaat mendasar. Ini bukan peningkatan kekuatan secara tiba-tiba, tetapi transformasi dan peningkatan yang penting. Jika kita mengatakan bahwa rahasia kungfu adalah mengajar orang ikan, pencerahan itu mengajarkan manusia untuk memancing. Banyak rahasia terkenal di dunia diciptakan oleh para pejuang selama pencerahan mereka. Pikiran Lin Nan benar-benar tenang, dan dia diam-diam memahaminya, mengesampingkan keterampilan rahasia apapun, bahkan Qiankun Jue tingkat kedua yang telah dia kembangkan secara ekstrim. Dia hanya ingin diam. Jangan tanya siapa Jingjing, itu Jingjing yang asli. Selama 2 tahun, selama dia memejamkan mata, itu adalah ujian hidup dan mati. Setiap saat, dia memeras potensinya, memaksakan hidupnya, berjuang, melarikan diri, berlatih keras, berjuang, dan melarikan diri siang dan malam. Hidup dan mati berulang kali, seperti reinkarnasi berulang kali. Bahkan saraf Lin Nan yang menyatu dengan jiwa berada di ambang kehancuran berkali-kali. Selama 2 tahun, dia hanya ingin hidup, tetap hidup. Tetap hidup. Dia selamat. Dia memiliki persepsi baru dan pemahaman baru tentang kehidupan. Desis. Serangkaian fluktuasi samar dan halus diam-diam terbentuk di sekitar Lin Nan, yang sedang duduk bersila. Matanya yang gelap dan dalam, meskipun tertutup atau tidak, dapat menyinari kelopak mata dengan cahaya redup, cahaya energi murni, bukan warna hakikat sejati. Rambut panjangnya otomatis berkibar tertiup angin tak berangin, seolah tertiup angin, namun tidak ada jejak angin. Masih ada senyuman tipis di sudut mulutnya, dan wajah bersudutnya tampak semakin luar biasa saat ini. Kulit perunggunya tampak sedikit lebih cerah dibandingkan beberapa hari yang lalu, dengan sedikit sebening kristal dan kemerahan. Dia benar-benar tahu cara berlatih. Bagaimana dia bisa memasuki samadhi begitu cepat? Ini benar-benar orang yang tidak berperasaan dan gila. Keadaan pikiran seperti itu paling cocok untuk latihan. Jika dia tidak terlalu malas, dia pasti akan lebih kuat dari dia sekarang. Jia Ming menatap Lin Nan dan berpikir sendiri.
Bahkan dia harus mengakui bahwa sangat mustahil bagi Lin Nan untuk memasuki kondisi pencerahan dan kultivasi yang mendalam begitu cepat, mengatur nafasnya, menyesuaikan pikirannya, meninggalkan pikiran-pikiran yang mengganggu, dan memasuki konsentrasi bermeditasi, tetapi Lin Nan sepertinya baru saja mengatur nafasnya beberapa kali, dan seluruh auranya sepertinya telah memasuki tingkat pencerahan kultivasi yang dalam. Pria cantik An Jingjing hanya sedikit lebih gelap, iya. Dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, dia tampak jauh lebih putih. Ah! Menghilang. Tiba-tiba, Jia Ming hampir berteriak. Yang mengejutkannya adalah Lin Nan sedang duduk bersila di depannya, namun nafas Lin Nan tiba-tiba menghilang dari persepsinya. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata Anda, seolah-olah dia tidak ada. Dia sepertinya terintegrasi sepenuhnya ke dalam dunia. Yang terbaik itu seperti air, tidak mungkin tidak memiliki pikiran, surga dan manusia adalah satu. Ya dewa! Bagaimana pikirannya bisa begitu kuat? Itu hanya alam tiga bunga tingkat ketiga. Ah, mungkin kebetulan atau kecelakaan yang menyebabkan keadaan ini. Seharusnya begitu. Dengan kekuatannya, kenapa aku harus terkejut? Penilaian akan dimulai lusa, dan aku akan mulai berlatih. Jia Ming melirik Lin Nan untuk terakhir kalinya, menarik napas dalam-dalam, dan mulai bermeditasi. 2 hari kemudian, penilaian aliansi perguruan tinggi akhirnya tiba. Di penginapan, Jia Ming keluar dari kondisi kultivasinya di pagi hari, mandi, dan siap berangkat. Tapi yang membuatnya cemberut adalah Lin Nan masih kesurupan seperti biksu tua. Nafasnya sepertinya sudah benar-benar hilang, dan dia tenggelam dalam keadaan kesatuan antara manusia dan alam. Jia Ming mengetahui dengan jelas bahwa meskipun ini bukan sebuah pencerahan, ini tetap merupakan kondisi pikiran yang hanya dapat ditemui tetapi tidak dicari, terutama bagi para pejuang di alam tiga bunga. Faktanya, bahkan bagi para pejuang di alam 4 ekstrim, sangat sulit bagi mereka untuk mencapai keadaan kesatuan antara manusia dan alam. Oleh karena itu, tidak masalah jika dia menelepon, tidak masalah jika dia tidak menelepon. Berteriak pasti akan merusak keadaan Lin Nan saat ini. Jangan menelepon. Hari ini adalah awal resmi dari penilaian aliansi perguruan tinggi. Lin Nan, yang mengandalkan kenalan dan keberuntungan untuk mendapatkan kesempatan mengikuti penilaian, tidak akan pernah memiliki harapan dalam hal ini hidup jika dia melewatkan saat ini. Apa yang harus dilakukan? Jia Ming mondar-mandir. Meskipun mereka bertemu secara kebetulan dan memiliki sedikit persahabatan, bukan gaya Jia Ming yang membiarkannya begitu saja. Selain itu, untuk beberapa alasan, Jia Ming ingin tahu hasil seperti apa yang bisa dicapai Lin Nan. Kalau terburu-buru, berangkat saja dulu. Ini masih pagi. Kenapa panik? Bisakah kamu berhenti mengikutiku? Bagaimana kamu bisa bangun? Bagaimana tidak mungkin? Jia Ming menatap Lin Nan tanpa berkata-kata. Jika kamu tidak terkejut, bagaimana aku bisa terkejut? Bagaimana aku bisa menjadi jika aku tidak terkejut? Tapi orang ini sebenarnya menggunakan untuk mengolok-olok dirinya sendiri. Kamu bisa membenamkan dirimu dalam keadaan ini kapan saja. Tapi Jia Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Keadaan apa? Apakah ini keadaanku sekarang? Kenapa aku merasa begitu buruk? Kebaikan tertinggi itu seperti air, tidak mungkin tidak memiliki pikiran, surga dan manusia adalah satu. Nafasmu sendiri selaras dengan udara di sekitar langit dan bumi, bukankah kamu merasakannya? Kedengarannya luar biasa, tapi kakak, wawasanku hampir selalu seperti ini saat aku latihan ya. Ayo, kamu membangunkanku karena berisik, ayo pergi. Lin Nan menggeliat dan menarik napas panjang. Dingin. Merasa segar dan penuh energi yang belum pernah ada sebelumnya, Lin Nan tahu bahwa setelah sekitar 10 hari penyesuaian, tubuh dan pikirannya telah kembali ke kondisi puncaknya. Kekuatan yang tersembunyi di tubuhnya seperti sungai yang terkurung dan bergelombang di area kecil. Lin Nan bisa yakin bahwa setelah itu pecah, dia pasti akan memiliki kemampuan untuk menghancurkan Xiao Yan sedikit kekuatan jiwa. Pikiran Jia Ming ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Saat Lin Nan berdiri, jelas tidak ada fluktuasi napas, tapi itu membuatnya merasakan semacam tekanan dari dalam, seolah-olah dia ditekan oleh aura tak terlihat, hampir tercekik. Lin Nan, keduanya melangkah keluar ruangan dan berjalan berdampingan. Jia Ming tanpa sadar tertinggal setengah langkah dan tiba-tiba berteriak. Aku merasa, apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Hehe, apa maksudnya? Kamu adalah seorang jenius tertinggi di alam tiga bunga tingkat keempat. Kamu memiliki aura yang kuat dan kekuatan jiwa yang kuat, yang sebanding dengan puncak alam 4 ekstrim. Persepsimu menakutkan. Tapi saudaraku, aku hanyalah seorang pemula di alam tiga bunga tingkat ketiga. Apakah saya menyembunyikan kekuatan saya? Tidak bisakah seorang jenius hebat melihatnya sekilas? Lin Nan berkata sambil tersenyum sinis. Oh, itu benar, tapi, Lin Nan, sebenarnya bakatmu sangat bagus, terutama pola pikirmu, Lin Nan, aku serius.
Jika kamu tidak malas, mungkin pencapaianmu di masa depan tidak akan lebih buruk daripada milikku. Berapa banyak? Jiaming melirik Lin Nan, ekspresinya tidak berpuas diri sama sekali, dan dia berkata dengan serius. Reaksi seperti itu membuat Lin Nan tercengang. Adikmu, mungkinkah sel otak orang ini merupakan anisme bersel tunggal yang paling primitif? Apakah kamu berani berbelok dan menunjukkannya pada saudaramu? Mengapa kamu tidak tahu kalau kakakmu sedang menyindir? Oke, aku yakin. Lin Nan mengangkat bahu, tidak lagi berpura-pura, itu membosankan, pusat penilaian aliansi perguruan tinggi. Ketika Lin Nan dan Jiaming tiba, sudah ada lautan manusia, dengan banyak praktisi memenuhi setiap sudut. Jika tidak ada jalur khusus untuk kandidat, akan sulit bagi mereka untuk masuk. Seperempat jam kemudian, 100 lorong sempit muncul di depan Lin Nan dan Jiaming. Di setiap lorong, hampir semua orang berbaris. Yang jelas, mereka semua adalah kandidat. Oh tidak, ramai sekali. Lin Nan terkejut saat melihat antrian panjang ratusan orang yang saling berdesakan. Jumlah orang tahun ini mungkin lebih dari 150.000. Jiaming berkata aura yang sangat kuat, begitu banyak. Tampaknya tidak mudah untuk menjadi murid inti tahun ini. Murid inti, Saudara Jiaming, bisakah Anda memberitahu saya secara spesifik penilaian ini? Pengantar situasi spesifik, Lin Nan, kamu tidak bisa mengatakan, kamu bahkan tidak tahu isi dan proses penilaiannya, kan? Ini, sepertinya aku tidak begitu jelas. Lin Nan menggaruk kepalanya dan berkata, Oke, aku sangat terkesan denganmu. Jiaming dengan cepat menjelaskan isi dan proses penilaian kepada Lin Nan. Sebanyak 8 item termasuk kondisi fisik, darah dan aura, pemahaman, kekuatan jiwa, kondisi pikiran dan kemauan, persepsi, memori dan kemampuan khusus merupakan tes potensi bakat, terhitung 70% dari total skor. Berikutnya adalah tes kekuatan tempur yang menyumbang 30% dari total skor. Mereka yang dapat mengikuti tes kekuatan tempur tidak perlu lagi khawatir akan tersingkir. Mereka pasti akan diserap oleh 6 perguruan tinggi besar. Hasil kekuatan tempur dan peringkat akhir hanyalah dasar bagi 6 perguruan tinggi besar untuk memilih murid. Lin Nan, kamu tidak perlu memikirkan tentang penilaian kecakapan tempur. Fokus saja untuk lulus 8 penilaian dasar terlebih dahulu. Bagaimana dengan murid inti yang baru saja kamu sebutkan? Murid inti, aku bahkan tidak membiarkanmu memikirkan tentang penilaian kecakapan tempur. Apa hubungan murid inti denganmu? Kamu harus melewati 8 item dasar terlebih dahulu dan tidak tersingkir. Hehe, Lin Nan hanya bisa tertawa. Sepertinya dia bersikap terlalu rendah hati. Tapi ini tidak mengherankan Lin Nan. Dia tidak tahu banyak tentang penilaian aliansi akademi. Dia berpikir bahwa alam 3 bunga tingkat pertama dan kedua harus memiliki prajurit paling banyak, dan tingkat ketiga harusnya termasuk di antara jenius, tapi dia tidak menyangka. Masalahnya, tidak banyak orang di alam 3 bunga tingkat keempat, tapi ada juga cukup banyak. Hanya saja sangat sedikit orang seperti Jiaming yang berusia 17 tahun dan berada di alam 3 bunga tingkat keempat. Bai Fei Fei, Lin Nan juga sedikit terkejut. Jiaming sedikit mengernyit. Mungkinkah dia mengenaliku? Tidak mungkin. Lalu apa yang dia lihat aku lakukan? Dan dia datang ke sini. Jiaming tampak semakin terkejut, bahkan sedikit panik. Bai Fei Fei, dikelilingi oleh beberapa remaja, termasuk Luo Yang, berjalan menuju Lin Nan dan Jiaming selangkah demi selangkah. Itu terungkap begitu cepat, seperti yang diharapkan dari Kapten 10.000 dan keluarga Bai. Lin Nan berpikir dalam hati, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Rupanya pihak lain mendengar apa yang dipanggil Jiaming padanya. Dan pihak lain mengetahui namanya, pasti dia mendapat informasi dari penjaga di gerbang kota. Lin Nan bisa memikirkan semuanya dengan pantatnya. Tapi yang mengejutkan Lin Nan adalah Jiaming terlihat sedikit gugup. Lin Nan, jika seseorang bertanya padaku tentang asal-usulku, bisakah kamu mengatakan bahwa aku adalah sepupumu? Aku berasal dari tempat yang sama denganmu, dan namaku Jiaming, tiba-tiba Jiaming berkata. Bukan, kamu bilang begitu, apakah ini nama palsu? Pernahkah kamu bertemu seorang kenalan? Sial, aku tertipu olehmu. Kupikir namamu benar-benar nama yang lucu seperti Jiaming. Sudah terlambat, berjanjilah. Aku akan memberimu hadiah. Hadiah macam apa yang kita bicarakan? Lagi pula kita sudah tidur satu sama lain. Itu menyakiti perasaan kita. Tidak apa-apa bagiku untuk berjanji padamu, tapi kamu harus memberitahuku nama aslimu, kan? Sudut mulut Jiaming bergetar hebat. Jika masalah itu tidak terjadi secara tiba-tiba dan itu sangat penting, dia pasti. Aku berjanji akan memberitahumu. Tapi, aku tidak bisa melakukannya sekarang. Izinkan aku memohon padamu.
Oke, Lin Nan merasakan kegugupan Jiaming dan berhenti menggoda pria naif ini. Selain itu, intuisi Lin Nan harus dikaitkan dengan Bai Feifei dan Luo Yang. Mungkin pihak lain tidak mendengar Jiaming memanggilnya Lin Nan dan tidak menemukan informasinya, tetapi datang menemui Jiaming. Tetapi, apakah kamu Lin Nan? Bai Feifei memimpin dan menatap Lin Nan dengan dingin. Ini benar-benar kamu. Menatap wajah Lin Nan, Bai Feifei tidak bisa mempercayai matanya. Bentuk tubuh serasi, mata serasi, kulit berwarna perunggu sedikit berubah, namun tetap serasi, dan aura di tubuh mereka semakin serasi. Pada saat ini, Lin Nan masih menjadi paman yang jorok dan biadab seperti dulu. Tampan, keren, dan penuh kejantanan. Meskipun dia ingin segera menamparkan Lin Nan sampai mati, dia harus mengakui bahwa Lin Nan saat ini mengejutkannya. Kenapa, kamu masih ingin membeli wall? Bibir Lin Nan melengkung membentuk senyuman, tenang dan tenang. Jiaming yang gugup benar-benar bingung saat ini. Dia sebenarnya sedang mencari Lin Nan. Saat dia berada dalam alarm palsu, dia menatap Lin Nan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Lin Nan yang tidak berperasaan tampak seperti langit akan runtuh. Dia hanya akan melihat ke atas dengan santai dan melihat apa yang dia lakukan tanpa ada tanda-tanda panik. Kembalikan barang-barang di tas Qian Kunku kepadaku, dan aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan aku tidak akan merepotkanmu lagi, jika tidak. Aku tidak punya kebiasaan memuntahkan daging yang dimasukkan ke dalam mulutku, sela Lin Nan dengan lambaian tangannya, dengan tajam. Mesum, kamu, apakah kamu masih laki-laki? Mesum, apakah dia laki-laki? Lin Nan tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Sial, kuda sale ini tidak ada hubungannya dengan orang cabul dan apakah dia laki-laki atau bukan? Boleh dicoba, kalau palsu akan diganti. Anda. Wajah Bai Feifei memerah karena marah, dan mulutnya dipenuhi asap. Dia tidak pernah menyangka pria ini akan begitu tidak tahu malu. Dia tidak hanya tidak mengembalikan tas Qian Kunnya, dia juga menganiayanya di depan umum, terutama ketika dia memikirkannya benda itu ada di tangan orang ini, dan dia sangat tidak tahu malu. Brengsek, kamu sedang mencari kematian. Luo yang sangat marah, darahnya mengalir deras ke kepalanya, dan aura kekerasannya menekan langsung ke arah Lin Nan. Jika dia tidak bisa mengambil tindakan di sini dan tidak berani mengambil tindakan, itu tidak sesederhana penindasan aura, tetapi pedang saling berhadapan. Jiaming juga sangat terkejut dengan kata coba Lin Nan. Keanehan macam apa orang ini, dan dari mana asalnya? Dia berani menggoda wanita tertua dari keluarga Bai di depan umum. Membeli rambut. Aku tahu. Apakah Lin Nan ini orang yang sama yang secara paksa menjual 2 rambut monster kepada Bai Feifei dan Luo yang beberapa hari yang lalu? Pada saat ini, salah satu prajurit di dekatnya berseru sungguh luar biasa. Jangan keluar, dia adalah paman yang biadab dan jorok saat itu, dia sangat tampan sekarang. Cek cek cek, aura pemaksaan Luo yang menakutkan seperti gunung, menghantam kepala Lin Nan. Pada saat ini, bahkan para prajurit yang mengantri di sampingnya mengalami perubahan besar dalam ekspresi mereka dan mundur satu demi satu. Luo yang bukanlah salah satu jenius terbaik di kota Xuantian, tetapi setelah bertahan selama 2 tahun, pada usia 19 tahun dan di puncak alam 3 bunga tingkat 6, dia datang untuk mengambil bagian dalam penilaian seseorang yang dikagumi semua orang. Tentu saja, ini murni dari segi kekuatan tempur. Ini sangat menakutkan dan memaksa sehingga master biasa di alam 3 bunga tingkat 6 tidak dapat menahannya. Aura Lin Nan ini hanya aura alam 3 bunga tingkat ketiga. Hah, tidak bagus. Jiaming menarik Lin Nan dengan gugup. Dia hanya bisa menahan tekanan seperti itu dengan pikiran dan kekuatan jiwanya yang kuat. Tapi Lin Nan setengah kepala lebih tinggi darinya, dan sosoknya setinggi dan lurus seperti pedang, tapi itu seperti gunung yang menjulang tinggi. Jiaming menariknya, tapi tidak bergerak sama sekali. Tepat ketika semua orang mengira Lin Nan akan membodohi dirinya sendiri. Gulungan. Lin Nan tiba-tiba menatap Luo Yang, matanya yang gelap tiba-tiba menatap, cahaya dingin muncul, dan dia dengan lembut mengucapkan sepatah kata pun kepada Luo Yang. Tidak ada tekanan sama sekali. Aku tidak bisa merasakan misteri sedikit pun, tapi... deng deng deng. Bukan, yang mengejutkan semua orang dan membuat semua orang merasa luar biasa adalah Luo Yang, yang berada di puncak alam 3 bunga tingkat 6, berteriak kaget, seolah-olah dia sangat ketakutan, wajahnya langsung berubah, pucat, dan dia mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Bentuknya, menatap mata Lin Nan, penuh ketakutan. Tidak ada yang tahu bahwa kata lembut pergi Lin Nan seperti guntur musim semi yang mekar di benak Luo Yang, hampir memusnahkan pikirannya dalam sekejap. Takut, ketakutan yang tak terbatas. Bagaimana ini mungkin? Sihir ibel. Luo Yang adalah murid jenius di alam 3 bunga tingkat 6. Dia pasti kandidat untuk menjadi murid inti kali ini. Para prajurit di sekitarnya tidak dapat mempercayainya. Wajah Jiaming terlihat terkejut dan sepertinya dia akan berbicara. Siapa yang membuat masalah di sini?
Jika kamu tidak ingin didiskualifikasi, kembalilah ke tempatmu dan berbaris. Semakin banyak prajurit berkumpul, dan akhirnya seorang ahli menjaga ketertiban muncul dengan teriakan nyaring. Kerumunan itu bubar seperti air mengalir dengan suara tabrakan. Tunggu, cantik, kamu benar-benar tidak ingin mencobanya, kan? Aku sangat senang. Tidak, aku takut, aku akan pergi. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Wajah Bai Feifei memerah, bercampur rasa malu dan marah, dan setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Sepupu, pergilah. Jangan ikuti aku lagi. Sepupu, beginilah sandiwara itu berakhir. Meskipun Lin Nan tidak mengambil tindakan apapun dari awal hingga akhir, cara semua orang memandangnya berubah. Sebelumnya, dia hanya tidak berguna dan tampan dan keren, tapi sekarang, dia memiliki cita rasa yang tak terduga. Bagaimana kamu melakukan itu? Bagaimana kamu melakukan itu? Terkejut kembali ke Loyang. Oh, mungkin aku sangat takut dengan bantuan spiritual kakakku. Orang tua itu tidak seberani gadis itu. Benar-benar memalukan bagi pria. Begitu, aku bilang, kamu tidak bisa sekuat itu. Tidak, tekanan Luo yang sangat kuat. Kenapa kamu baik-baik saja, seperti kamu tidak merasakan apa-apa? Lin Nan benar-benar dikalahkan oleh kepolosan Jiaming. Sial, ketika kamu berbicara dengan orang ini, kamu hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu berpura-pura menjadi keren, orang akan berpikir apa yang kamu katakan itu benar. Kamu jelas tidak bodoh, jadi kenapa kamu begitu lemah? Aneh sekali sampai aku bahkan tidak bisa berpura-pura menjadi keren. Sebaiknya kamu memberitahuku dulu, kenapa kamu takut pada mereka? Apa jati dirimu yang sebenarnya? Kamu telah menyinggung Bai Feifei dan Luo Yang. Di masa depan, Bai Feifei berusia 18 tahun. Meskipun dia hanya berada di alam tiga bunga tingkat keempat, dia dikenal sebagai pewaris paling sempurna dari garis keturunan kuno dari keluarga Bai. Dia memiliki pelamar yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada kekurangan orang jenius di 6 perguruan tinggi, dan salah satu dari mereka bisa menenggelamkanmu hanya dengan setetes ludah. Selanjutnya, Luo yang menahannya selama 2 tahun sebelum datang untuk penilaian, dan dia datang ke sini hanya untuk murid inti. Pria ini adalah tipikal pesolek, yang akan membalas dan melakukan segala jenis kejahatan. Namun, dia mematuhi sepupunya Bai Feifei dengan sepenuh hati. Sayang sekali Bai Feifei tidak mempedulikannya sama sekali. Cukup cerdas untuk mengubah topik. Ahem, Lin Nan, tes pertama adalah kebugaran jasmani. Kita sudah saling kenal selama beberapa hari, dan aku masih belum tahu apa kebugaran fisikmu. Tubuh fana. Lin Nan menyentuh hidungnya dan berkata. Tubuh fana, maka tidak akan ada poin bonus. Tes kebugaran jasmani merupakan tes yang paling sederhana dan langsung. Setiap praktisi hanya perlu melakukan pukulan sebanyak 3 kali, mereka tidak diperbolehkan menggunakan energi nyata atau seni bela diri. Prajurit di alam berbeda memiliki kemampuan berbeda, dan hasil yang diperoleh tidak sepenuhnya didasarkan pada kekuatan absolut tubuh fisik. Kandidat yang terhormat, penilaian aliansi perguruan tinggi ini telah resmi dimulai. Harap diam. Sekarang, atas nama aliansi perguruan tinggi, saya mengumumkan beberapa perubahan penting. Pusat aliansi besar tiba-tiba berbunyi. Mengubah. Para kandidat dan para tetua, master, prajurit, del, yang tak terhitung jumlahnya yang menonton dari tribun di luar semuanya terkejut. Aturan dan prosedur penilaian aliansi perguruan tinggi pada dasarnya tidak akan berubah selama 10 atau 8 tahun, dan kalaupun ada perubahan, perubahan itu tidak signifikan dan kecil. Namun apa saja perubahannya kali ini? Pertama, jumlah pendaftar tahun ini jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah pendaftar sebanyak 184.912 orang. Namun karena sumber daya, guru, dan lain-lain dari 6 perguruan tinggi besar, jumlah penerimaan hanya dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, 8 dasar tahun ini penilaiannya disesuaikan, dan garis bawah ditetapkan untuk setiap item. Jika skornya lebih rendah dari garis bawah, Anda akan langsung tersingkir. Ah! Bukan, sudah berakhir, saya memiliki fisik biasa, tidak ada poin bonus, dan kekuatan absolut tubuh fisik saya sangat lemah. Apakah saya akan segera tersingkir? Kedua, mengenai perubahan pertama, talenta khusus dapat dikuburkan. Oleh karena itu, jika murid yang tersingkir berpikir bahwa mereka dapat melebihi 99% prajurit dengan talenta dasar tertentu, mereka dapat mengajukan penilaian atas talenta dasar tersebut. Jika benar, kamu dapat diterima dalam kondisi khusus. Jika kamu gagal, kamu tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam penilaian aliansi perguruan tinggi lagi seumur hidup. Ketiga, mengingat fakta bahwa Kekaisaran Suantian kita telah tertinggal dalam kompetisi keberuntungan naga selama beberapa tahun berturut-turut, mulai dari sesi ini, hasil tes potensi bakat dari 8 item dasar telah direvisi menjadi 50% dari total skor.
Penilaian kekuatan pertempuran menyumbang 50%. Suara agung lelaki tua itu bergema di seluruh pusat aliansi akademi. Terutama beberapa prajurit muda, wajah mereka tiba-tiba berubah menjadi hijau. Bagaimana ini bisa dilakukan? Sial, kalau begitu aku masih gagal dalam ujian. Aku tidak punya masalah dengan bakat dan potensiku, kecakapan bertarungku. Aku baru saja dipromosikan ke alam tiga bunga. Jika Anda ingin mengubah peraturan, Anda seharusnya memberitahu saya lebih awal. Bagaimana Anda bisa membuat pengumuman secara mendadak? Prajurit muda dan tingkat rendah sangat tertekan, diwakili oleh Jiaming. Hahaha, bagus, dengan total kekuatan tempurku, aku pasti bisa berbuat lebih baik. Prajurit yang lebih tua dan tingkat yang lebih tinggi sangat bersemangat, diwakili oleh orang-orang seperti Luo Yang. Keempat, usia tidak lagi menjadi faktor yang mempengaruhi performa. Semua orang, baik itu 8 item dasar atau tes kekuatan tempur, akan dinilai berdasarkan kekuatan absolutnya. Jika Anda lebih muda, tidak akan ada poin tambahan, dan jika Anda lebih tua, tidak akan ada pengurangan poin, kuat itu kuat, lemah itu lemah. Bukan begitu, semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Kelima, selama uji kekuatan tempur, tidak ada lagi batasan aturan. Semua kontestan dapat tampil dengan bebas. Selama mereka tidak bergantung pada kekuatan eksternal mengacu pada ramuan yang dibeli, jimat yang dibeli, senjata tersembunyi yang dibeli, liar. Senjata, Del, hewan peliharaan spiritual master binatang, Del. Kecuali senjata, ingatlah, jika Anda seorang alkemis, asalkan itu milik Anda. Anda dapat menggunakan ramuan yang dapat Anda sempurnakan dengan tangan Anda. Jika Anda adalah seorang master rune, Anda juga dapat menggunakan rune magis yang telah Anda sempurnakan. Jika Anda seorang pemurni senjata, Anda juga dapat menggunakan senjata tersembunyi yang kuat yang Anda miliki disempurnakan dengan tanganmu sendiri. Pelatih hewan juga dapat menggunakannya. Gunakan hewan peliharaan spiritual peliharaanmu, tetapi setelah digunakan, kemampuanmu akan diperiksa setelahnya. Bukan yang paling kaget, hanya lebih kaget. Publik sangat terkejut dengan perubahan yang diumumkan. Kami selalu terlalu baik dan terlalu konservatif. Sejak awal penilaian, para murid dari 6 perguruan tinggi seperti burung di dalam sangkar. Namun, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati dan yang lemah memakan yang kuat. Fakta membuktikan bahwa semakin kita peduli, semakin kita melindungi diri kita sendiri. Jenius, semakin hancur kejeniusan itu. Bersaing, hanya melalui persaingan yang kejam dan menghilangkan semua tindakan perlindungan yang tidak perlu barulah orang jenius sejati bisa lahir. Memenangkan keberuntungan naga untuk kekaisaran akan membuat kita lebih kuat. Ini hanyalah awal dari perubahan. Selanjutnya, 6 perguruan tinggi besar, dan bahkan Suantian akan ada serangkaian undang-undang baru di dalam kota. Oke, saya umumkan bahwa tes sekarang akan resmi dimulai. Boom, 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 di depan 100 naga uji, pada saat ini, sinar cahaya destruktif meledak. Aura yang misterius. Apakah ini ujian kebugaran fisik? Persepsi Lin Nan yang kuat langsung tertarik oleh aura yang mekar di menara uji. Sayangnya, misteri tetaplah misteri, tetapi bagi Lin Nan saat ini, itu terlalu misterius, dan pikirannya tidak bisa mendekat sama sekali, apalagi berintegrasi ke dalam itu dan memahaminya. Benar, menara uji tubuh fisik. Setelah memasukinya, tingkat temper tubuh fisik Anda, kondisi meridian dan dantian, atribut energi sebenarnya, dan informasi lainnya akan tercermin di menara. Anda dapat melihat kristal di permukaan menara orang dengan atribut dan fisik berbeda dapat mengklik warna cerahnya berbeda, tetapi satu hal tetap sama. Semakin banyak kristal yang menyala, semakin kuat meridian dantian tubuh. Itu saja, setelah tes ini selesai, soal kekuatan fisik murni menyerang kolom pengukur gaya di menara sebanyak 3 kali. Kedua hasil digabungkan menjadi satu adalah hasil kebugaran jasmani. Perubahan aturan ini baik untuk Anda, jika tidak, umurmu akan mengurangi poin, kata Jiaming tertekan. Ada 100 tim, dan murid-murid di depan menyerahkan token mereka kepada guru yang bertanggung jawab atas pengujian pada saat itu, mengambil napas dalam-dalam dan melangkah ke menara pengujian berwarna putih keperakan yang tingginya 5 kaki dan diameter 3 kaki. Deng, dengungan. Segera, sinar cahaya dengan warna berbeda menyala. Merah, biru, hijau, kuning, cian, hitam, putih. Tes resmi dimulai. Lihat, setiap menara uji hampir memiliki satu warna, dan putih menyumbang lebih dari 80%. Putih apakah tubuh fana? Cerdik. Ayo, kamu tidak perlu memperkenalkanku. Kamu bisa menebak IQ-ku. Kecuali putih, warna lain mewakili atribut 5 elemen dan konstitusi atribut turunan. Warna ganda sesekali mewakili konstitusi atribut ganda, tapi yang paling penting adalah jumlahnya adalah jumlah kristal yang menyala. 3 mewakili tingkat kuning tingkat tinggi, 6 mewakili tingkat misterius tingkat tinggi.
Bisakah kamu menebak ini? Sungguh hal yang sederhana. Ah, sangat kuat. Tiba-tiba cahaya merah terang melesat ke langit. Level tubuh api bawaan. 99 poin. Ya dewa, itu Fei Yang. Jiaming berkata dengan kaget, saya tidak menyangka tubuhnya begitu kuat. Siapa Fei Yang? Tuan muda Paviliun Zhenbao adalah seorang pemurni senjata jenius. Awalnya saya hanya tahu bahwa dia memiliki tubuh roh api, tapi saya tidak menyangka bahwa dia ternyata adalah tubuh api bawaan. Pantas saja dia bisa memurnikan tingkat bumi senjata pada usia 18 tahun. Jika bukan karena peningkatan rasio skor kekuatan tempur, dia juga memiliki harapan untuk mencapai 10 murid inti teratas. Boom. Tes dilakukan dengan sangat cepat, dan setiap praktisi hanya dapat memakan waktu paling lama sekitar 1 menit. Guru yang bertanggung jawab atas tes tersebut mengumpulkan token terlebih dahulu untuk dipersiapkan oleh prajurit berikutnya, dan tes tersebut dilakukan dengan cepat secara berurutan. Dari waktu ke waktu, orang-orang garang muncul, tetapi dari 100 poin, bahkan lebih dari setengahnya, tidak ada yang muncul. 99 poin adalah skor tertinggi, dan hanya ada lebih dari selusin. Ini jauh lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya, tapi bukan karena para pejuangnya lebih buruk, tapi karena tidak ada poin bonus yang sesuai. Ini adalah skor sebenarnya, tanpa memandang usia dan poin bonus lainnya. Jiaming ada di sini. Dapatkan token berikutnya dan bersiaplah. Jiaming menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke menara uji di bawah tatapan banyak orang. Lin Nan menyerahkan token itu kepada guru ujian dan memasuki ruang tunggu. Berdengung. Lampu kuning dan hijau terang saling tumpang tindih, dan kristal-kristal itu menyala dengan cepat satu persatu. Dalam sekejap, ada 11 kristal, dan kemudian kristal ke-12 menyala perlahan juga menyebabkan seruan yang tak terhitung jumlahnya. Ya dewa, sungguh tubuh bawaan dengan atribut ganda yaitu air dan logam. Bang. Pada saat ini, sosok di menara tiba-tiba mengambil tindakan, dan energi agung naik ke langit tanpa fluktuasi energi sejati, namun ledakan kekuatan fisik dari Jiaming yang kurus membuat Lin Nan sedikit mengangguk. 99,2 poin. Skor tertinggi, Bai Fei di sana mendapat skor 99,3. Kuat sekali. Sebelum semua orang dikejutkan dengan skor Jiaming, menara tes lain tidak jauh dari situ menunjukkan skor Bai Fei, mengalahkan Jiaming dengan selisih 0,1 poin. Lin Nan ada di sini, bawakan aku token berikutnya. Lin Nan, di antara banyak prajurit yang telah menyelesaikan ujian dan menjadi penonton, 3 prajurit terkejut ketika mendengar guru ujian memanggil nama Lin Nan. Mungkinkah Lin Nan dari keluarga Lin? Meskipun telah banyak berubah, masih terlihat sedikit mirip. Haha, kamu berada di alam 3 bunga tingkat ketiga. Bukankah seharusnya dia berumur 21 tahun ini? Benar, usianya tidak sesuai dengan usianya. Bagaimana dia mendaftar? Seharusnya bukan Lin Nan dari keluarga Lin. Bagaimana jika itu masalahnya? Ada kesalahan tertentu dalam senjata sihir penguji usia. Pasti begitu. Tidak, laporkan dia. 3 prajurit muda, yang hanya berada di alam 3 bunga tingkat pertama, tampaknya adalah murid dari keluarga Wu Kerajaan Qianyuan. Pembicara di antara mereka, ketika dia mengatakan ini, di seberang antrian panjang, dia tiba-tiba menghela nafas dan berkata, laporkan ke guru, usia Lin Nan adalah 21. Dia pasti berbohong tentang usianya. Suara itu dibuat dengan dantian Qi, dan orang-orang di sekitarnya segera melihat ke arah murid keluarga Wu yang berbicara dengan terkejut. Bahkan guru yang bertanggung jawab atas ujian itu sedikit mengernyit. Informasi Lin Nan adalah dia berumur 20 tahun. Memang mungkin untuk melewati batas. Bagaimanapun, tes usia tidak dapat sepenuhnya akurat, dan terkadang kesalahan besar dapat terjadi. Tetapi, seseorang langsung melaporkan hal semacam ini. Ini pertama kalinya dia menemukannya, tapi, sebagai seorang guru, jika ada yang melaporkan seseorang, dia harus menunjukkan ekspresi, bukan? Lagi pula, aturannya adalah Anda harus berusia di bawah 20 tahun, dan tidak ada yang boleh salah menyatakan usia Anda. Lin Nan, Weng, Ci. Tepat ketika guru yang bertanggung jawab memanggil nama Lin Nan dan hendak menanyakan beberapa pertanyaan, Lin Nan, yang masih berjalan perlahan menuju menara ujian, tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke menara ujian. Lampu tiba-tiba menyala. Bagaimana pria di sebelah mahler bisa diganggu oleh beberapa bocah nakal? Aku sudah lama menunggu di sini hanya untuk mengetahui seperti apa fisikku setelah kelahiranku kembali. Jadi, sangat nyaman. Lin Nan dengan jelas merasakan energi misterius memasuki meridian fisiknya melalui pori-pori tubuhnya seperti tentakel. Emas, kayu, air, api dan tanah, es, angin, guntur, awan dan kabut. Segala jenis energi atribut murni memenuhi meridian dan dantiannya. Lin Nan tiba-tiba merasa meridian dan dantiannya sangat kering.
Telan. Tidak bagus. Lin Nan tiba-tiba terkejut, tetapi sudah terlambat. Energi atribut yang benar-benar tidak terkendali dan terintegrasi ke dalam tubuhnya mengalir langsung menuju manik-manik di pikirannya dengan gila-gilaan. Ci. Ah, apa, ini? Ya dewa, cahaya 7 warna. Cahaya 7 warna yang legendaris. 10, 11, 12. Ledakan. Cahaya yang sangat terang dan berwarna-warni menyinari ke-12 batu kristal tersebut, berubah menjadi seberkas cahaya warna-warni yang melesat langsung ke langit. Pada saat yang sama, semua energi atribut yang dimakan Lin Nan dengan gila-gilaan tiba-tiba menghilang. Tidak apa-apa, sial, aku berjanji untuk bersikap rendah hati. Sekarang sudah berakhir. Hanya dalam beberapa napas, Lin Nan berkeringat dingin. Bahkan dia tidak menyangka bahwa tubuh fana dapat menampung segala jenis energi dengan sempurna. Ini sudah merupakan ritme yang akan meledak. Tanpa diduga, Istana Abadi Qiankun, yang sampai sekarang belum diberi makan, justru menelan energi penyerang dengan sendirinya. Berdengung. Pada saat ini, di menara uji, dinamometer muncul di depan Lin Nan, seperti sasaran empuk, bersinar dengan cahaya redup, menunggu serangan Lin Nan. Itu saja, kalau begitu ayo gunakan 70% kekuatan. Jika ada batasan usia, aku akan langsung lulus penilaian tingkat ke-7 dari alam tiga bunga. Sial, kenapa bocah cilik dari keluarga Wu ini semuanya sama? Lihat itu, bagaimana aku bisa menyiksamu? Sayang sekali. Klik. Tubuh Lin Nan seperti kucing, dengan sedikit guncangan, terdengar suara memutar tulang dan meridian yang jelas di sekujur tubuhnya. Perasaan kekuatan luar biasa terkondensasi menjadi sepotong besi. Bang. Segera, Lin Nan hanya memukul 3 kali sekaligus. Di luar menara, kristal yang mewakili kekuatan fisik absolut tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, menyala satu persatu seperti kilat. Hampir semua mata tertarik pada menara uji tempat Lin Nan berada, dan mata semua orang membelalak karena terkejut. Pada saat ini, di luar area ujian, di sudut tribun, sesosok tubuh yang tinggi dan perkasa menunjukkan senyuman gembira dan cerah, lalu tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, saya tahu Anda tidak akan membiarkan saya santai saja, Anda lawan saya tidak mungkin bocah nakal itu. Kakak Nan, sebelum kamu dan aku bertarung, aku akan tetap memanggilmu Kakak Nan. Semangat juang yang kuat dan niat pedang yang menakutkan membuat orang-orang di sekitarnya melihat ke samping. Pedang gila, Meng Beihe. Benarkah itu kamu? Ini akhirnya bisa berakhir lebih awal. Di sisi lain, sosok yang anggun dan elok menarik perhatian orang-orang di sekitarnya begitu muncul, dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika Lin Nan tidak kembali, kecuali dipastikan bahwa dia benar-benar mati, dia harus menunggu 10 tahun. Bukan itu yang ingin dia lihat. Kini, 2 tahun kemudian, dia kembali. Cahaya 7 warna, tubuh bawaan dengan segala atribut, juga dikenal sebagai tubuh 5 elemen bawaan. Itu memang mempesona dan mencengangkan, tapi seperti pandangan sebelumnya tentang dirinya, apa yang bisa dilakukan oleh seseorang yang bahkan tidak membangkitkan faktor darah kuno, tidak peduli betapa berbakatnya dia. Alam Chaoyuan adalah pencapaian tertingginya. Selain itu, dia ditakdirkan untuk menjadi yang lemah di alam Chaoyuan. Garis keturunan kuno adalah tuan yang sebenarnya. Gadis ini secara alami, dan hanya bisa menjadi, tunangan Lin Nan, Ling Xueyan. 2 tahun kemudian, auranya menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Bahkan di sisi lain, Meng Beihe, yang sama-sama mempesona di Jinghua College, berada sedikit di belakangnya. Belum lagi, di sampingnya, teman lama yang terlihat kaget dan sangat malu. Ling Yun, dan Sima Miao Miao, yang menatap kosong ke arah Lin Nan, entah kenapa gugup. Mereka semua mengetahui kemunculan Lin Nan dari mulut murid dari keluarga masing-masing yang datang untuk penilaian, dan bahwa itu mungkin memang Lin Nan. Jika tidak, Ling Xueyan tidak akan datang untuk melihat penilaian tingkat rendah seperti itu. 100 poin. Lin Nan masih terlihat ceroboh, dengan senyum tipis dan tidak terpengaruh di bibirnya, dan melangkah keluar dari menara pengujian. Jubah hijaunya tetap sama. Dia tetaplah dia. Tapi semua mata yang memandangnya penuh ketakutan. Bai Fei, yang baru saja menyelesaikan tes dan melampaui Jiaming, juga sedikit terkejut. Setelah melihat keterampilan pedang Lin Nan, dia sudah menduga bahwa Lin Nan tidak sesederhana penampilannya sangat percaya diri. Tapi dia tidak menyangka bahwa Lin Nan ternyata adalah tubuh 5 elemen bawaan yang belum pernah muncul di Kekaisaran Suantian. Orang mesum otang pembawa sial ini, ya, itu hanya kejayaan di hadapan alam Chaoyuan. Bai Fei menatap Lin Nan dengan tajam. Bakat fisik orang ini begitu kuat. Otang pembawa sial, melihat Bai Fei menatap Lin Nan, Luo yang bahkan lebih tidak senang jadi bagaimana dengan tubuh 5 elemen bawaan. Bagaimanapun, energi seseorang terbatas.
3 atau 4 jenis keterampilan unik, keterampilan tidak mudah untuk mencapai tingkat penguasaan spiritual dalam sihir dan seni bela diri. Apa gunanya memiliki lebih banyak atribut? Hanya saja bakat saya dalam alkimia dan pemurnian senjata lebih baik. Juga akan mendapat nilai sempurna. Lin Nan adalah orang pertama yang mendapat nilai sempurna dalam penilaian ini. Tubuh 5 elemen bawaan. Mengandalkan hal tersebut, kekuatan absolut tubuh fisik Lin Nan benar-benar sempurna asalkan tidak terlalu buruk. Bahkan di Kekaisaran Suantian, 5 elemen bawaan hanyalah legenda, setidaknya dalam catatan sejarah, tidak ada satupun yang pernah muncul. Jika fisik seperti ini tidak diuji, tidak akan ada perbedaan antara fisik tersebut dan tubuh fana. Sulit dikenali. Seperti yang diyakini Luo Yang, tidak ada pejuang yang dapat mempraktikkan berbagai rahasia atribut, latihan, dan seni bela diri. Dalam keadaan normal, atribut yang dipilih sejak masa kanak-kanak akan melekat padanya, dan semakin banyak Anda berlatih, Anda akan menjadi semakin kuat dan baik. Tidak mungkin memiliki terlalu banyak energi dan kelima elemen berkembang secara seimbang. Semua atribut, dan semuanya sempurna secara bawaan. 12 di antaranya menyala. Kekuatan absolut dari tubuh fisik juga luar biasa. Dari mana orang ini berasal? Dia benar-benar kuda hitam. Tidakkah kamu melihat bahwa Luo yang sangat ketakutan sehingga dia hanya menatapnya? Bao Feifei tidak takut sama sekali. Orang seperti itu benar-benar kuat. Ya. Itu luar biasa. Tidak ada keraguan bahwa auranya di alam 3 bunga tingkat ketiga pasti palsu. Pastinya, dikatakan bahwa roh yang ingin dibeli Luo Yang dan Bai Feifei 10 hari yang lalu adalah harimau api merah dewasa, monster-monster puncak di tingkat akhir bumi. Pada akhirnya, ia dijual dan dipermalukan. Seharusnya ini Lin Nan. Untuk memiliki hewan peliharaan spiritual yang berada di puncak level akhir bumi, latar belakang orang ini tidaklah sederhana, bukan? Kalau begitu aku tidak tahu. Pada saat ini, seluruh pusat tes aliansi, serta penonton yang tak terhitung jumlahnya di tribun, menatap langsung ke sosok Lin Nan dan berbicara dengan penuh semangat. Bahkan ada jeda singkat di titik tes lainnya. Ini bukan hanya sensasi yang disebabkan oleh 100% pertama, tetapi sensasi yang disebabkan oleh tubuh 5 elemen bawaan dan pilar cahaya menjulang tinggi yang menerangi semua kristal kekuatan. Sangat mudah untuk mendapatkan skor sempurna, itu benar-benar menerangi kristal kekuatan dan berkembang menjadi pilar cahaya setinggi langit. Jumlah yang muncul dalam penilaian sebelumnya tidak pernah melebihi 10, yang bisa dikatakan hanya segelintir. Guru, apakah kamu baru saja menelepon saya? Keluar dari menara pengujian, Lin Nan berkata dengan sopan kepada guru yang terkejut itu. Yah, tidak apa-apa. Dengan bakat fisikmu, kamu bisa diterima di usia 25, apalagi 21. Lin Nan kan, selamat. Namun, kamu masih harus melanjutkan tes berikutnya, aku menantikan penampilanmu berikutnya, hahaha. Terima kasih guru, saya juga menantikannya, haha. Lin Nan menangkupkan tinjunya dan terkekeh. Setelah mengatakan itu, dia mendatangi Jiaming yang tampak terkejut. Lin Nan, kamu menyembunyikannya dengan baik. Jiaming memelototi Lin Nan. Benarkah, aku baru saja memblokir dan menyamarkan aura alam. Tentu saja, kekuatan jiwamu sangat kuat. Luo yang baru saja ketakutan, yang menunjukkan bahwa kamu pasti telah mempraktikkan metode serangan jiwa. Hah, Lin Nan sedikit terkejut. Saya tidak menyangka Jiaming tahu banyak. Tapi, tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa, Lin Nan bertanya dengan bingung. Haha, kamu sudah berusia 20-an, jauh lebih tua dariku. Kamu hanya sedikit lebih kuat. Itu normal. Kamu memiliki tubuh 5 elemen bawaan, yang cukup mengejutkan. Memang, kamu memiliki keunggulan absolut dibandingkan alam Cao Yuan, tapi itu hanya dari segi kebugaran fisik. Bisa diprediksi selama kamu tidak terlalu buruk dalam aspek lain, akan ada alkemis dan pemurni senjata yang berlomba-lomba menerimamu sebagai murid. Oh, tubuh 5 elemen bawaan sangat cocok untuk memurnikan ramuan dan menyempurnakan senjata. Tentu saja, harta karun atribut dan ramuan atribut sangat berharga. Atribut turunan langka seperti angin, guntur, cahaya, kegelapan, bahkan lebih berharga, karena bahkan alkemis dan pemurni senjata yang kuat pun ingin menyempurnakannya. Ramuan properti dan harta karun harus juga memiliki bakat dari properti itu sebelum dapat disempurnakan. Apakah Anda ingin pergi? Bicara sambil jalan, bukankah penilaian berikutnya besok? Lihatlah hasil orang lain, masih ada beberapa pesaing yang sangat kuat. Saudaraku, aku tidak tertarik. Jika kamu ingin melihatnya, lihat saja sendiri. Setelah Lin Nan selesai berbicara, dia keluar. Jiaming menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Kakak Nan, benarkah itu kamu? Tiba-tiba, beberapa wajah yang dikenalnya muncul di depan Lin Nan dengan ekspresi bersemangat, dan mereka menggosok tangan mereka dengan hati-hati.
Lin Xiaoli, apakah kamu di sini untuk penilaian? Lin Nan bertanya dengan sedikit cemberut. Keenamnya berada di alam tiga bunga tingkat pertama, dan mereka semua adalah murid keluarga Lin yang berusia sekitar 18 tahun. Ini mengejutkan Lin Nan. Hanya dalam 2 tahun, tampaknya keluarga Lin telah berkembang melampaui imajinasi. Murid perempuan yang dipanggil oleh Lin Nan adalah saudara perempuan kandung Lin Xiaomei, Lin Xiaoli, yang telah berpartisipasi dalam pemeringkatan Qianyuan bersama Lin Nan. Ah, Kakak Nan, ini benar-benar kamu. Apa kamu masih mengenalku? Hehe, kami tidak bisa mengenalimu kecuali kami memperhatikannya dengan cermat. Kakak, kamu lebih tampan, lebih keren, dan lebih kuat dari sebelumnya. Lin Xiaoli dengan antusias berkata dengan penuh semangat. Wajahnya sedikit merah, tapi dia tidak pendiam sama sekali. Sebaliknya, dia sangat penyayang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia berubah dari kakak Nan menjadi saudara. Energinya yang penuh kasih sayang membuat beberapa murid pada usia yang sama di keluarga Lin malu. Dahi, adikku selalu mengagumimu. Namun, dia pernah bilang kalau kamu terlalu cantik dan sedikit feminin, kalau tidak kamu akan sempurna. Hehe, kalau adikku melihatmu sekarang, jantungnya pasti akan berdebar kencang. Ahem, Lin Nan menggaruk kepalanya dengan canggung. Meskipun dia mengatakan yang sebenarnya. Gadis, apakah kamu seekor burung pipit? Pujian yang berderak dan membombardir, dan di bawah sorotan, bahkan Lin Nan pun sedikit pusing. Setelah mengobrol sebentar dengan beberapa orang, Lin Nan menolak undangan untuk kembali ke kediaman kerajaan Qianyuan bersama mereka dan langsung kembali ke penginapan. Sudah 2 tahun, perubahan besar telah terjadi di kerajaan Qianyuan. Kaisar Ling Haoran, kakek Lin Zentian, dan kepala keluarga Wu berturut-turut mengikuti Long Zhan, dekan Akademi Daqian, dan memasuki alam Chaoyuan. Ada 4 alam Chaoyuan di permukaan, membuat alam Chaoyuan di kerajaan Qianyuan tidak lagi menjadi legenda. Kejeniusan keluarga Lin melonjak dan berkembang pesat hanya dalam 2 tahun, mereka dengan cepat bangkit untuk mengejar situasi puncak mereka 18 tahun yang lalu. Ayahnya, Lin Jianhao, mencarinya sendirian selama lebih dari setahun sebelum menyerah, yakin bahwa dia tidak akan binasa. Namun semua orang di keluarga Lin menyimpulkan bahwa Lin Jianhao sangat sedih dan kesepian. Karena, seringkali, saya mengunci diri di kamar dan menolak semuanya. Ayah bukan tipe orang yang tidak bisa berpaling. Karena dia yakin aku tidak akan mati, bagaimana dia bisa menutup pintu dan merasa sedih. Dia hanya berlatih, hehe. Kembali ke penginapan, Lin Nan duduk bersila, merasa sangat lega. Dia percaya bahwa berita kembalinya dia akan menyebar kembali ke kerajaan Qianyuan segera setelah penilaian aliansi perguruan tinggi selesai. Aku tidak menyangka bocah Meng Beihe itu menjadi begitu hebat sekarang. Membangkitkan niat pedang, melangkah ke alam 4 ekstrim, dan menjadi kebanggaan kerajaan Qianyuan. Namun, segera, senyum yang sedikit menyedihkan muncul di sudut bibir Lin Nan. Dia penuh kebanggaan dan keyakinan pantang menyerah pada tulangnya, dan memiliki kepribadian yang tidak pernah mengakui kekalahan kesepian seperti salju, tidak mampu bertarung. Tentu saja, ini mengacu pada orang-orang jenius pada usia yang sama. Xiao Yan sebenarnya melakukan perjalanan ribuan mil untuk menemukan keluarga Lin lagi. Kakak telah mengingkari janjinya. Gadis kecil itu pasti sangat kecewa, marah, dan mengkhawatirkan kakak, kan? Sudah 2 tahun. Memikirkan si kecil Lolita Murong Yuyan, senyuman di wajah Lin Nan tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit lebih tebal, dan matanya yang gelap dan dalam secara alami menunjukkan ekspresi menyayangi. Seharusnya lebih indah kan? Skalanya pasti lebih besar. Sial, saudaraku, kenapa kamu memikirkan ini? Itu dosa, Dewa Surgawi tak terbatas Amitabha. Kata-kata slogan Lin Nan tidak jelas dan membuat bolanya sakit. Tapi dia harus mengakui bahwa dia sepertinya sangat menantikan seperti apa rupa gadis kecil itu sekarang. Apa yang Lin Nan tidak tahu adalah bahwa meskipun Lin Xiaoli dan yang lainnya tahu bahwa Murong Yuyan, yang memiliki latar belakang yang kuat, telah pergi mencarinya, mereka tidak tahu apa yang dikatakan Murong Yuyan kepada Lin Jianhao dan Lin Zentian sebelum pergi. Tiba-tiba, Lin Nan merasa tidak bisa tenang. Adegan muncul di pikiranku. Gadis kecil itu periang dan sama sekali tidak terlihat seperti seorang wanita. Dia berhubungan dengannya, bermain pukulan, makan potongan besar daging, dan minum dari semangkuk besar anggur. Ketika Qianjing mengejeknya, dia berdiri dan sangat perhatian. Makan kentang jamur putih panggangnya membuat seluruh wajahku hitam, tapi aku sangat bahagia. Karena dia tampak sedih, namun menangis sangat keras, namun dia tetap bisa tersenyum keras kepala meski disiksa dengan racun dingin yang mengerikan. Saat dia membuat lelucon, dia bisa membuatnya cemberut karena marah. Memantul di kepalanya. Berantakan. Yang berantakan adalah gambar-gambar yang dekat, nyata,
alami, dan seolah-olah berada tepat di hadapan Anda. Yang berantakan adalah pikiran Lin Nan. Panggilan. Setelah beberapa menit, Lin Nan menghela nafas panjang dan akhirnya memasuki kondisi kultivasi dan pencerahan. Benamkan diri Anda dalam misteri kesatuan surga dan manusia, dan terpesonalah. Harus dikatakan bahwa pelatihan dan perasaan mengendalikan kekuasaan adalah minat dan hobi terbesar Lin Nan. Perasaan ini sudah ada sejak dia datang ke dunia ini dan mulai berlatih untuk pertama kalinya, dan seiring dengan kemajuan alamnya, perasaan itu menjadi semakin menarik baginya. Begitu dia tenggelam di dalamnya, itu bisa membuatnya melupakan segalanya. Saya semakin bersemangat untuk mencapai puncak seni bela diri. Lin Nan, 3 orang berada di peringkat pertama bersamamu hari ini, dengan skor sempurna 100, dan aku berada di peringkat ke-9. Oh, lumayan. Jangan berpuas diri, ini hanya item pertama dari 8 item dasar. Jiaming berkata dengan percaya diri murid inti, saya harus mendapatkannya. Ah, bagaimana ini bisa menjadi seperti ini? Saya sedang berbicara dengan Anda, oke. Sayangnya, Lin Nan yang sedang duduk bersila merasakan kembalinya dia, jadi dia hanya membuka matanya, menanggapi perkataannya, lalu menutup matanya lagi keadaan sebaliknya lagi. Bagi Jiaming, semuanya berada dalam keadaan yang sulit didapat. Hal ini membuat Jiaming iri. Saya harus mengagumi ketidakberdayaan Lin Nan. Tampaknya tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuatnya peduli atau mengalihkan perhatiannya. Hanya keadaan pikiran yang sederhana dan murni yang dapat memasuki keadaan ini begitu cepat, bukan? Hati ibarat cermin bening, tak mampu berhenti berpikir, yang terbaik ibarat air, surga dan manusia adalah satu. Tes berjalan sesuai jadwal pada hari berikutnya. Dengan penampilan di hari pertama, 4 skor sempurna termasuk Lin Nan, serta 10 nama teratas seperti Bai Feifei, Jiaming dan Luo Yang, yang hanya mencetak 99 poin meski berusaha sekuat tenaga, menjadi fokus hari ini. Banyak orang, termasuk beberapa nama besar di aliansi akademi, yang memperhatikan. Tanpa poin tambahan dari tahun-tahun sebelumnya, mereka yang dapat mencetak 99 poin, dengan bakat fisik dan kekuatan absolut, jelas merupakan eksistensi teratas. Terutama Lin Nan yang memiliki tubuh 5 elemen bawaan. Selama 7 penilaian dasar lainnya tidak terlalu buruk, dia pasti akan menjadi sasaran persaingan di antara 6 akademi besar, terutama para master alkimia, Qidao dan lainnya, akademi besar. Akan aneh jika dia tidak berkompetisi. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa seseorang dengan tubuh 5 elemen bawaan pasti akan menjadi ahli alkimia dan persenjataan. Hanya saja, memiliki tubuh 5 elemen bawaan yang tidak dimiliki orang biasa akan memberi mereka keuntungan unik dalam menyempurnakan semuanya obat mujarab dan senjata atribut bulat. Jika seseorang terlalu lemah dalam hal persepsi, ingatan, maka tidak akan ada masa depan. Tidak banyak orang yang menantikan seni bela diri Lin Nan. Pada usia 21 tahun, bahkan jika Lin Nan menyembunyikan wilayahnya, seberapa banyak yang bisa dia sembunyikan. Bahkan mereka yang berada di alam 3 bunga tingkat ke-9 telah ditinggalkan oleh rekan-rekan mereka di peringkat teratas. Seperti yang dikatakan Jiaming, tidak ada harapan. Fei Yang, aura garis keturunannya 100 poin. Wow, garis keturunan kuno. Fei Yang benar-benar kuat, kata Jiaming dengan kaget. Garis keturunan kuno. Lin Nan bingung. Aura darah 100 poin berarti Fei Yang memiliki faktor darah kuno di tubuhnya dan 100% mampu bangkit. Ini hanya masalah waktu. Jika dia tidak memiliki sedikit pun faktor darah kuno di tubuhnya, biasanya akan lebih rendah dari 60 poin. Dia harus dikatakan bahwa item ini adalah garis pemisah antara jenius besar, jenius kecil, dan prajurit biasa. Jenius hebat, jenius kecil, pejuang biasa. Seorang jenius yang hebat adalah seorang pejuang yang memiliki harapan 100% untuk bangkit atau telah membangkitkan garis keturunan kuno di masa depan. Seorang jenius kecil adalah seorang pejuang yang memiliki harapan untuk membangkitkan garis keturunan kuno di masa depan, tetapi belum pasti untuk bangkit, hanya punya harapan. Prajurit biasa, tentu saja. Hanya saja tidak ada pengenalan garis keturunan kuno di dalam tubuh sama sekali, jelas Jiaming. Dia sudah terbiasa dengan ketidaktahuan Lin Nan. 2 jam kemudian, hasil Bai Feifei, Luo Yang dan murid lainnya yang berada di 10 besar dalam hal kebugaran fisik kemarin sekali lagi menunjukkan kekuatan kejeniusan. Hua Tianchen, Zhao Dongfeng, Chen Wei dan Bai Feifei semuanya mendapat nilai sempurna 100. Di antara mereka, Hua Tianchen, Zhao Dongfeng dan Chen Wei mendapat nilai sempurna seperti Lin Nan pada tes kebugaran jasmani kemarin 100. Luo Yang sudah dekat. Menurut penilaian Jiaming, orang ini termasuk dalam kategori jenius muda. Dia memiliki faktor darah kuno, tetapi tidak terlalu kuat apakah dia dapat bangkit. Apakah kamu datang? Kamu duluan. Bagus. Akhirnya tiba waktunya bagi Lin Nan dan Jiaming,
dan Jiaming masih menjadi orang pertama yang menguji. Jiaming yang berusia 17 tahun, yang terlahir dengan 2 jiwa, juga merupakan orang yang memiliki ekspektasi tinggi di benak setiap orang, tidak kalah dari Fei Yang dan Bai Feifei, tetapi bahkan lebih baik dari Hua Tianchen, yang telah lama terkenal di Xuantian. Kekaisaran, Zhao Dongfeng dan Chen Wei hampir sampai. Tapi yang penting Jiaming adalah kuda hitam. Seekor kuda hitam yang tidak diketahui dan didengar oleh siapapun. Ledakan. Ketika Jiaming memaksakan seberkas esensi darah ke dalam kristal uji, cahaya berdarah meledak ke langit, dan aura menakutkan yang tampaknya berasal dari zaman kuno memenuhi kristal uji. Saat itu muncul, semua orang tahu bahwa ini pasti aura darah kuno yang sangat kuat. Berapa banyak poin yang bisa Anda peroleh tergantung pada seberapa padat dan kuat auranya. Retakan. Hanya dalam satu tarikan napas, cahaya keemasan bersinar samar di dalam darah, dan tiba-tiba berubah menjadi guntur dan mekar. Segera, Lin Nan dengan jelas merasakan konsepsi artistik tentang hujan yang turun di atmosfer yang luar biasa. Emas menghasilkan air, sesuai dengan tubuh bawaan dengan atribut ganda yaitu emas dan air. Nilai penuh. Sebelum guru ujian mengumumkan skor Jiaming, Lin Nan membuat penilaian. Dalam persepsi Lin Nan, aura garis keturunan Jiaming tidak kalah dengan Bai Feifei dan lainnya, atau bahkan lebih kuat. Satu-satunya kelemahan adalah emas dan air tidak muncul secara bersamaan, tetapi emas menghasilkan air. Ini juga berarti bahwa hal pertama yang akan dibangkitkan Jiaming di masa depan hanyalah garis keturunan logam kuno, dan kemudian dia berharap untuk membangkitkan atau mewujudkan atribut air. Bagaimanapun, kristal tes darah berasal dari esensi dan darah prajurit untuk menyimpulkan keadaan rahasia terkuat. Benar saja, itu seperti yang diharapkan Lin Nan. 100%. Jiaming menatap Lin Nan dengan sedikit bangga dan berkata, giliranmu, jangan mengecewakanku. Mengecewakanmu? Ahem, maksudku, jika kamu terlalu buruk, itu akan terlalu tidak menantang. Kuharap kamu bisa masuk 10 besar dan menjadi murid inti sepertiku. Dengan begitu, kita masih bisa menjadi teman sekamar. Teman sekamar. Lin Nan tertegun sejenak, lalu mengangguk sedikit dan berkata, saya harap. Lin Nan telah belajar banyak tentang kota Xuantian dan 6 perguruan tinggi besar dari Jiaming. Seluruh kota Xuantian bernilai setiap inci tanahnya. Bahkan jika 6 perguruan tinggi besar mewakili harapan kekaisaran Xuantian, itu tidak mungkin agar semua siswa menjadi seperti yang ada di kerajaan Qianyuan. Secara umum, ada ruangan tersendiri, apalagi istana terpisah. Namun, tingkat asrama dan perlakuan untuk murid biasa, murid elit, dan murid inti berbeda. Ini adalah tanah harta karun di mana setiap inci tanahnya berharga. Duduk di lantai sebanding dengan ruang pelatihan. Jika tidak, harga penginapan yang tinggi dan keharusan bagi orang luar untuk menginap di hotel tidak akan digunakan untuk membatasi jumlah prajurit yang memasuki pusat kota-kota Xuantian. Lin Nan, tolong mulai ujiannya. Bersiaplah untuk ujian berikutnya. Lin Nan muncul sebagai yang terakhir dari 10 besar kemarin, dan pada saat ini, banyak mata berkumpul. Saudaraku, ayolah. Kakak Nan, kamu pasti bisa melakukannya. Para murid dari keluarga Lin Kerajaan Qianyuan tiba di belakang tim Lin Nan setelah ujian. Semua orang di kerumunan, termasuk keluarga Ling, keluarga Wu, keluarga Sima, dan keluarga Wu yang menderita kemarin, memperhatikan Lin Nan. Ketika Lin Nan kembali 2 tahun kemudian, mereka semua berpikir bahwa mereka telah melewatkan masa emas. Bahkan jika dia tidak dihapuskan, dia masih akan kehilangan kualifikasi untuk dibandingkan dengan mantan saudaranya Meng Beihe dan tunangannya Ling Xueyan. Bahkan jika Anda membandingkannya dengan mereka, Anda mungkin kehilangan keunggulan karena perbedaan usia. Tapi kemarin, tubuh semua atribut bawaan Lin Nan, juga dikenal sebagai tubuh 5 elemen bawaan, mengejutkan semua orang. Terlebih lagi, kekuatan fisiknya yang luar biasa, membuktikan bahwa Lin Nan tidak sesederhana yang terlihat. Malam itu, ketika berita itu sampai ke telinga para pemimpin dan penjaga yang ditempatkan di kerajaan Qianyuan, mereka membuat mereka merasa tertekan dan menyesal. Seperti yang dikatakan Lin Nan, manfaat yang diberikan kepada mereka ditolak dan dianggap palsu. Garis keturunan. Ekspresi Lin Nan menunjukkan sedikit kesungguhan dan harapan. Apakah dia memiliki faktor darah kuno? Jika benar, seperti yang dikatakan Ling Xueyan dan Du Guming, bahwa 2 orang yang terbangun tidak dapat merasakan faktor garis keturunan kuno apapun dan tidak mungkin untuk membangkitkan garis keturunan kuno di masa depan, maka mungkin memang ada masalah setelah memasuki alam Chaoyuan. Entah kenapa, Lin Nan sedikit gugup. Apakah seseorang memiliki faktor garis keturunan kuno? Apakah seseorang dapat bangkit di masa depan? Dan seberapa besar kemungkinan kebangkitannya adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh setiap pejuang jenius. Setelah alam Chaoyuan, darah adalah raja. Bisakah dia mewujudkan mimpinya menginjak naga dewa dan memegang dunia di tangannya,
mengguncang dunia dengan senyuman, membekukan laut dengan amarah, dan mengalahkan semua penguasa di dunia sambil berbicara dan tertawa. Garis keturunan kuno adalah prasyarat. Lin Nan tidak bisa menahan perasaan gugup. Di masa lalu, Lin Nan masih memiliki ingatan segar tentang penghinaan dan penghinaan terhadap dua kebangkitan garis keturunan kuno, Ling Xueyuan dan Du Guming. Bahkan jika dia menunjukkan keadaan pikiran, kemauan keras, dan kekuatan tempur yang menakutkan yang jauh melebihi mereka, itu tidak bisa mengubah pandangan mereka tentang Lin Nan. Semua karena tidak ada jejak darah kuno di tubuh Lin Nan. Sebagai kebangkitan garis keturunan kuno, dia sangat peka terhadap apakah seorang pejuang memiliki aura potensi garis keturunan kuno. Hanya karena mereka tidak bisa merasakannya bukan berarti mereka tidak memilikinya. Adikmu, kamu sangat gugup, jadi bagaimana jika kamu tidak memilikinya? Garis keturunan kuno juga merupakan garis keturunan. Apakah Tuan kuno terlahir dengan itu? Lin Nan menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju kristal uji selangkah demi selangkah. Pada saat ini, banyak pasang mata yang menatapnya dari jauh. Termasuk, tribun di luar pusat penilaian. Akankah kuda hitam Lin Nan terus menjadi gelap seperti teman kuda hitamnya, Jiaming? Inilah yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Tidak semua orang bisa memiliki darah kuno. Tempat kecil dan terbelakang seperti kerajaan Qianyuan pasti sudah ada sejak lama. Otang pembawa sial, pria dari tempat sekecil itu berani macam-macam denganku dan sepupuku. Aku benar-benar tidak tahu. Hidup atau mati, aku akan membuatmu mengerti apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung perasaanku, Luo Yang. Luo Yang melirik sepupu Lin Nan, Bai Fei Fei, yang menatap dengan dingin, dan berkata dengan kejam di dalam hatinya. Entah kenapa, dia merasa tidak senang ketika Fei Fei menatap Lin Nan. Dia tahu bahwa mata Bai Fei Fei penuh dengan kebencian dan kemarahan, tapi dia tidak senang. Lin Nan sangat tampan. Sebagai seorang pria, dia harus mengakuinya. Mungkin itu sebabnya. Atau mungkin karena sepupu saya tidak pernah memandangnya dengan konsentrasi seperti itu, bahkan dengan kebencian. Hal ini membuatnya iri. Saudara Yun, apakah ada harapan untuk Lin Nan? Apakah mungkin, Xueyan dilahirkan dengan kebangkitan garis keturunan kuno? Dia tidak merasakan sedikit pun potensi garis keturunan kuno dalam dirinya. Bagaimana dia bisa memperkenalkan garis keturunan kuno? Oh, tapi, aku selalu merasa Lin Nan itu spesial, seperti kemarin. Oke, Ling Yun menatap Sima Miao Miao dengan tidak senang. Yang paling dibenci Ling Yun adalah Lin Nan. Hal itu menghancurkan mitosnya, menginjak-injak rasa hormatnya, merampas kejayaan yang menjadi miliknya, bahkan bisa dikatakan telah menghancurkan tahtanya yang pasti. Sekarang, bahkan jika dia berhasil di Akademi Jinghua, dia tidak dapat menyelamatkan apapun. Pangeran tertua, Ling Tian, telah berada di atas angin karena dukungan dari Lin Nan dan keluarga Meng. Namun, setelah mengetahui bahwa tidak ada harapan, Ling Yun menjadi tenang dan berkonsentrasi untuk berlatih. Meskipun dia dibayangi oleh cahaya Meng Beihe, pertama, dia tidak memiliki dendam langsung dengan Meng Beihe, dan kedua, Meng Beihe sekarang begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa cemburu. Belajar, berteman, hidup nyaman dan sejahtera. Tapi mengetahui bahwa Lin Nan telah kembali hidup membuatnya merasa tidak enak. Kebencian tak terbatas yang tersembunyi jauh di lubuk hatinya, meledak lagi, dan dia melihat peluang untuk membalas dendam. Karena Lin Nan tertunda selama 2 tahun. Dan dalam 2 tahun terakhir, dia telah membuat kemajuan luar biasa melalui kultivasi yang berdedikasi. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk memasuki alam 4 ekstrim. Tertawa. Sinar esensi dan darah disuntikkan ke dalam kristal uji di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Diam. Karena penampilan Lin Nan kemarin, saat ini suasananya sangat sunyi. Semua mata tertuju pada kristal uji, menunggu perubahan kristal uji. Tetapi, hei, kenapa kamu tidak menjawab? Tidak ada jawaban. Apa yang terjadi? Waktu berlalu penuh, dan kristal uji bahkan tidak bereaksi sama sekali. Ini tidak normal. Sekalipun itu adalah garis keturunan biasa, ia harus mekar dengan cahaya berwarna darah dan menunjukkan tekanan energi darah. Tapi suntikan esensi dan darah Lin Nan seperti batu yang tenggelam ke laut. Oh tidak, situasi seperti apa ini? Lin Nan, yang sudah sedikit gugup, juga tercengang. Apakah ada yang salah dengan kristal uji? Guru penguji berjalan ke kristal uji dengan curiga dan memeriksanya, tetapi tidak menemukan masalah. Guru meminta Lin Nan untuk mengeluarkan seberkas darah lagi, tapi tetap tidak ada reaksi. Tidak ada cara lain selain membiarkan penguji berikutnya mencobanya terlebih dahulu untuk melihat apakah ada masalah dengan esensi dan darah Lin Nan. Ada masalah dengan kristal uji pada saat itu prajurit itu mekar saat mereka masuk. Menunjukkan tekanan darah yang mempesona. Dan Lin Nan mencetak gol untuk ketiga kalinya, tetap saja. Tidak ada tanggapan. Lin Nan,
Tampaknya esensi dan darah dari tubuh 5 elemen bawaanmu terlalu biasa-biasa saja dan bahkan tidak dapat membangkitkan darah dasar. Atau mungkin esensi dan darahmu lebih istimewa. Tapi satu hal yang pasti, kamu tidak mengandung roh kuno. Faktor garis keturunan, jika tidak, aura garis keturunan kuno pasti akan berkembang. Dalam kasusmu, 60 poin. Guru penguji akhirnya mengumumkan. Lin Nan sangat tidak senang. Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Adikmu, apa yang terjadi? Bahkan lebih rendah dari garis keturunan paling biasa, apakah itu berlebihan? Pasti ada sesuatu yang salah. Tapi masalahnya bukanlah sesuatu yang bisa dipecahkan oleh Lin Nan. 60 poin, sampah. Ini karena alasan yang aneh dan tidak dapat diprediksi, memberikan skor dasar pada garis keturunan biasa. Suara mendesis yang tak terhitung jumlahnya, termasuk ratapan dan sombong, muncul di telinga Lin Nan satu demi satu, terutama ejekan berlebihan dari Luo Yang dan lainnya, yang bahkan lebih tidak bermoral. Untungnya, Lin Nan sudah terbiasa dengan kenyataan orang-orang di dunia lain. Lin Nan, aku tidak menyangka garis keturunanmu akan seperti ini. Ini sungguh aneh. Meski sudah pasti tidak mengandung pengenalan garis keturunan kuno, garis keturunanmu sendiri belum tentu buruk, jadi jangan perlu terlalu sedih. Jiaming menghibur kata Lin Nan. Sedih. Saudaraku, apa yang perlu disedihkan? Benarkah? Kamu jarang cemberut. Apakah kamu mengamati dengan cermat? Aku mengerutkan kening dan hanya berpikir, mengapa Senma tidak merespon? Ini tidak ilmiah. Menurut pendapatku, darahku pasti terlalu kuat, begitu kuat sehingga jauh melampaui apa yang dapat dideteksi oleh kristal uji. Tingkat faktor darahnya sangat tidak responsif. Ya, pasti begitu. Crystal Stone tidak memahami orang yang begitu hebat, dan kamu juga tidak memahaminya. Engah. Jiaming terdiam beberapa saat dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Bibirnya merah dan giginya putih, tapi dia benar-benar membuat isyarat untuk menutup mulutnya. Tutupi mulutmu. Lin Nan tercengang saat melihatnya. Adikmu, kami laki-laki, oke. Tersenyumlah saja, kenapa kamu tidak tersenyum tanpa memperlihatkan gigimu? Para prajurit di sekitarnya bahkan lebih terkejut. Tentu saja, itu bukan karena Jiaming, mereka tidak memperhatikan Jiaming sama sekali, tetapi karena kata-kata Lin Nan. Siapa ini? Saya pernah melihat orang narsis dan sombong, tapi saya belum pernah melihat orang narsis dan sombong seperti itu. Namun, semua orang harus mengagumi keluasan pikiran Lin Nan. Jika itu orang lain, dia akan memiliki awal yang baik untuk mencapai peringkat jenius teratas, tetapi jika dia langsung tersingkir oleh garis keturunannya, dia akan mengalami depresi selama beberapa hari, muntah darah beberapa liter, dan dia mungkin tidak bisa menyesuaikan diri. Tapi orang ini seperti orang normal. Bagus, kamu baik-baik saja. Sayang sekali. Aku membukanya 40 poin sekaligus dan semuanya berakhir. Cek. Ini urusanku kakak ya. Aku saja tidak pusing, kau pusing. Kamu, bukankah sudah kubilang? Aku masih berharap bisa berbagi asrama denganmu. Aku seorang pelajar dan aku ingin mengenalmu lebih baik. Kami baru mengenal satu sama lain selama beberapa hari, dan kami hanyalah orang asing, kata Lin Nan dengan tenang. Jiaming langsung tercekik. Melihat ekspresi Jiaming yang kempes, Lin Nan tersenyum bangga. Sial, kakakmu tidak senang, jadi dia harus menariknya ke dalam air. Setelah Lin Nan selesai berbicara, dia segera pergi. Hahaha, pernahkah kamu melihatnya? Sampah adalah sampah, dan garis keturunan seperti itu adalah sampah. Hahaha, Sue Yan memang benar. Ling Yun sangat bersemangat. Sima Miao Miao tetap diam, melihat punggung Lin Nan dengan cepat meninggalkan pusat pengujian, tanpa sedikit pun rasa sombong di hatinya. Tidak ada garis keturunan kuno. Kembali ke penginapan, Lin Nan duduk bersila dan menarik napas dalam-dalam. Tidak mungkin untuk tidak kecewa. Setelah alam Cao Yuan, darah adalah raja. Ini adalah kebenaran yang telah diuji oleh banyak orang jenius selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melanggar hukum. Tidak peduli seberapa yakinnya Lin Nan, dia tidak pernah cukup percaya diri untuk melanggar hukum dengan mudah. Tapi sekarang, dia harus menghadapinya dan menghancurkannya. Kalau begitu aku akan berkultivasi sampai garis keturunanku lebih kuat dari garis keturunan kuno. Hukum, bahkan jika itu hukum besi, aku akan mengalahkanmu. Ledakan, Lin Nan, yang lebih mementingkan wajah daripada apapun, sendirian saat ini dan akhirnya tidak bisa mengendalikan napasnya. Dia tiba-tiba menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong napasnya hingga batasnya. Energi agung tiba-tiba menyapu dunia dan memenuhi setiap sudut ruangan. Darah. Ledakan. Wow, di bawah rangsangan pikiran Lin Nan, darah di tubuhnya tiba-tiba terbakar seperti sungai, dan aura menakutkan yang sepertinya datang dari hutan belantara merah kuno tiba-tiba meletus, menyapu dunia. Anehnya, itu adalah aura menakutkan yang datang dari alam semesta di benak Lin Nan. Sayangnya,
Lin Nan sendiri tidak menyadarinya. Dia sepertinya sudah terbiasa dengan keberadaan aura semacam ini dan tidak bisa merasakan sesuatu yang istimewa dari auranya sendiri. Meong. Pada saat ini, Yan kecil yang lucu tiba-tiba keluar dari tas hewan peliharaan spiritual Qian Kun seperti seberkas cahaya, dan berdiri di bahu Lin Nan dengan sangat erat. Dia menutup mata besarnya dan melahapnya seperti pesona tubuh Nan. Dinghai Shenzhen tertawa. Jarum emas yang tadinya lucu muncul langsung di tangan Lin Nan, bersinar dengan cahaya keemasan, tetapi hanya sesaat. Ketika Lin Nan menuangkan esensi sejati, dengan suara dengungan, itu berubah menjadi tongkat emas panjang yang mekar dengan cahaya keemasan cerah ringan. Panjangnya 8 kaki dan tampaknya besar. Kakak memiliki Qian Kun Jue, dan orang ini, dan dunia Qian Kun. Aku tidak percaya, Ratu Alam Cao Yuan tidak sebaik mereka. Meong meong meong, meong meong meong. Ah, kamu bilang aura garis keturunanku lebih hebat dari mereka. Tujuan, apa yang kamu tahu? Kamu belum merasakan aura garis keturunan kuno. Meong meong, bukan, kamu bisa. Ayolah, jangan menghiburku. Itu hanya garis keturunan kuno. Kamu tidak bisa menghentikanku. Kita harus menemukan cara baru untuk mendapatkan sejumlah besar inti sihir tingkat tinggi dan langit dan bumi, benda spiritual. Karakter pantang menyerah Lin Nan membuat Lin Nan, yang baru saja bersantai selama beberapa hari, merasakan urgensi lagi. Lin Nan awalnya ingin menjadi orang terkenal, mendapatkan nilai bagus, menarik perhatian bos perguruan tinggi, dan kemudian diterima sebagai murid langsung oleh seseorang, dan menerima sumber daya pelatihan yang melimpah. Namun kurangnya faktor garis keturunan kuno langsung memutus harapan baiknya. Dalam item dasar lainnya, tidak peduli seberapa bagus hasilnya, mereka hanya bisa menjadi jenius biasa, jenius sebelum alam Cao Yuan. Orang jenius seperti itu tidak akan dianggap sama sekali oleh orang yang benar-benar berkuasa. Tidak mungkin mendapatkan sumber daya dengan menjadi murid bos besar, jadi Lin Nan harus mencari cara lain, karena kondisinya saat ini sudah puncak dari alam tiga bunga. Setelah 2 tahun kerja keras, selalu berjuang di ambang kematian, kemajuan Lin Nan dalam kultivasi hanya dapat digambarkan sebagai pesat. Setahun yang lalu, dia telah dipromosikan ke puncak alam tiga bunga tingkat ke-9 tahun berikutnya, hingga saat ini, ia belum mampu menerobos ke alam 4 ekstrim. Alasannya bukan dirinya sendiri, tapi istana abadi Qian Kun dalam pikirannya. Setelah dia dipromosikan ke puncak alam tiga bunga tingkat ke-9, manik-manik di benaknya tiba-tiba tampak telah berubah menjadi jurang maut yang nyata. Lin Nan tidak tahu berapa banyak inti monster, makhluk spiritual surga dan bumi yang dia miliki telah memberinya makan. Namun hingga saat ini, kecerahan dan jaraknya telah menyala sepenuhnya, setidaknya masih ada selisih lebih dari setengahnya. Dan Lin Nan, jarum emas yang lucu, istana abadi Qian Kun dan keterampilan rahasia Qian Kun Jue yang dikandungnya sudah seperti satu kesatuan. Tanpa energi dari manik-manik, apalagi menerobos ke alam 4 ekstrim, bahkan tembok alam 4 ekstrim tidak dapat dihubungkan. Tidak ada rintangan yang dapat disentuh. Bagaimana cara menerobos? Hal lainnya adalah bahwa praktik pelecehan diri favorit Lin Nan tidak dapat dimulai untuk saat ini. 170.